Perencanaan manajemen kurikulum lembaga pendidikan. Perencanaan kurikulum mencakup 3 bidang: tujuan, materi, dan tata kelola lembaga. Terdapat 3 jenis perencanaan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan program, perencanaan kegiatan. Evaluasi manajemen lembaga pendidikan, yaitu adapun 2 evaluasi, yaitu 1. Evaluasi proses menentukan nilai atau kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Evaluasi mencakup 2 aspek, yaitu evaluasi hasil belajar, formatif dan sumatif, untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa. Evaluasi proses pembelajaran untuk menilai kinerja guru berdasarkan standar proses dan kompetensi guru. Yaitu materi yang keempat tentang konsep manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan. Manajemen adalah proses mengatur, mengendalikan, memimpin, dan memanfaatkan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Pendidikan adalah orang yang bertanggung jawab mendidik ataupun membimbing dan mengembangkan seluruh potensi peserta didik, kognitif, efektif, psikomotorik. Tenaga kependidikan adalah personel yang mendukung administrasi, pengelolaan, pengawasan, dan pelayanan teknis pendidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi, kompetensi, profesionalitas, serta bekerja sesuai aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Keduanya merupakan sumber daya utama dalam keberhasilan lembaga pendidikan, prosedur manajemen pendidikan, dan tenaga kependidikan. Materi yang kelima tentang manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan layanan terhadap seluruh aktivitas peserta didik agar potensi mereka berkembang optimal. Manajemen ini tidak hanya merupakan pencatatan siswa, tetapi mencakup pembinaan, pengembangan, dan pendampingan siswa baik melalui kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Fokus utama adalah pengelolaan peserta didik agar tumbuh sesuai bakat, minat, kemampuan, serta siap mencapai tujuan pendidikan. Materi yang terakhir tentang konsep manajemen sarana dan prasarana lembaga pendidikan Islam. Konsep manajemen sarana dan prasarana pendidikan Islam. Manajemen sarana prasarana bertujuan mengoptimalkan fasilitas pendidikan agar mendukung proses pembelajaran secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Sarana prasarana sekolah Islam harus menciptakan lingkungan religius yang bersih, nyaman, dan sesuai nilai-nilai keislaman. Jenis dan bentuk sarana prasarana pendidikan. Yang pertama, sarana pendidikan adalah fasilitas yang digunakan langsung dalam pembelajaran seperti alat belajar, alat peraga, media pembelajaran, laboratorium, perpustakaan, dan teknologi pembelajaran. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang menunjang secara tidak langsung seperti gedung, ruang kelas, kantor, musola, sanitasi, parkir, jalan, akses, dan lapangan. Sarana dan prasarana saling melengkapi dan kualitas pembelajaran sangat bergantung pada ketersediaan keduanya. Prosedur pengelolaan sarana dan prasarana. Pengelolaan dilakukan melalui langkah sistematis agar fasilitas tersedia, terawasi, dan digunakan optimal. Terhadap meliputi yang pertama, perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, dan evaluasi, penghapusan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Sekurangnya apa ya Allah, ada balepet an bercakap gua.
Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul Ulum Al-Faruqi, NIM 2315 31659, Prodi 5 MPIB. Baiklah, saya sini menjelaskan tugas ujian tentang tengah semester pada mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Ada 6 materi, yaitu materi yang pertama, judulnya Konsep Dasar Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Manajemen dalam lembaga pendidikan Islam merupakan proses mengatur, mengelola, dan menggerakkan seluruh sumber daya lembaga secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Definisi manajemen dari berbagai ahli memiliki inti yang sama, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi melalui kerjasama orang lain. Manajemen pendidikan Islam memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari manajemen umum, yaitu menekankan pada nilai amanah, keadilan, musyawarah, keikhlasan, serta akhlak sebagai dasar setiap aktivitas manajerial. Proses manajemen meliputi 4 tahapan utama, yaitu yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Materi yang kedua tentang desain pengembangan lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam adalah institusi yang berfungsi melaksanakan pendidikan berdasarkan nilai-nilai Islam dengan tujuan tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk akhlak spiritual dan kecerdasan peserta didik. Tujuan utama adalah mencetak generasi muslim yang beriman, berilmu, dan beramal soleh sesuai dengan KS Al-Quran Al-Mujadalah ayat 11 yang menekankan pentingnya iman dan ilmu sebagai pilar kemuliaan manusia. Adapun prinsip-prinsip pengembangan meliputi orientasi nilai Al-Quran dan Sunnah, peningkatan kualitas, kemampuan adaptif terhadap perubahan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Strategi pengembangan meliputi yang pertama, pengembangan kurikulum integratif antara ilmu agama dan umum. Yang kedua, penguatan kualitas guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan sertifikasi. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi pendidikan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran manajemen profesional, berbasis perencanaan strategis dan kualitas. Maupun materi yang ketiga tentang konsep manajemen kurikulum lembaga pendidikan Islam. Manajemen kurikulum adalah proses pengelolaan kurikulum secara komparatif, komprehensif, dan sistematis. Untuk mencapai tujuan pendidikan, kurikulum dalam pendidikan Islam bersifat religius dan pragmatis, yakni mengutamakan ilmu agama serta manfaat ilmu untuk kehidupan dunia akhirat. Manajemen kurikulum harus selaras dengan MBS dan KTSP, memberi otonomi kepada sekolah, namun tetap mengikuti kebijakan nasional. Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum.